Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2061 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Puaskan kami, kenyangkan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini, dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah terang firman Tuhan ini menerangi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Mazmur pasal 103. Ayat 1 sampai ayat 5. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Demikian firman Tuhan. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memakotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini saya beri tema menjadi Kristen Raja Wali. Amin. Burung Raja Wali adalah gambaran burung yang gagah, kuat, dan perkasa. Amin. Haleluya. Saya yakin saudara sudah sering mendengar khotbah tentang Kristen Raja Wali. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian melihat proses demi proses dari Tuhan yang menjadikan kita menjadi seperti burung Raja Wali. Haleluya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar saudara dan saya menjadi seperti burung Raja Wali yang kuat? Haleluya. Saudara, memang ada satu fase di mana burung Raja Wali di umur 40 tahun dia mengalami satu proses yang sangat-sangat menyakitkan, di mana bulu-bulunya itu satu persatu rontok. Kalau dalam bahasa pecinta burung ini namanya proses ngurak, di mana bulu-bulunya itu jatuh dan dia sangat-sangat sakit, sangat-sangat lemah, dan sangat-sangat rentan. Kalau dia kuat, dia bisa melewati proses yang menyakitkan itu, dia bisa melewati semuanya itu kalau burung Raja Wali itu kuat. Tapi kalau dia lemah, dia bisa saja mati dalam proses itu. Nah, saudara, kalau burung Raja Wali itu berhasil melewati fase 40 tahun itu, dia akan menjadi burung yang kembali seperti masa mudanya. Makanya firman Tuhan ini katakan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Haleluya. Jadi pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar kita menjadi baru seperti burung Raja Wali? Yang pertama yang harus kita lakukan, senang memuji Tuhan. Amin. Makanya ayat itu katakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara, ingat penulis Mazmur 103 ini adalah Raja Daud.
Daud tahu betul bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan. Saudara ingat ketika Saul dihinggapi roh jahat, mereka harus memanggil Daud untuk memainkan alat kecapi, alat musik untuk dia memuji menyembah Tuhan. Di saat dia memuji menyembah Tuhan, hadirat Tuhan turun. Sehingga roh jahat yang ada di dalam diri Saul, Raja Saul, pergi dan Saul kembali pulih. Amin. Saudara, Daud tahu betul caranya bagaimana mengambil hati Tuhan. Bagaimana dia menyenangkan hati Tuhan, dengan apa? Dengan menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Memuji Tuhan, hai jiwaku, artinya hidupnya. Dia dedikasikan untuk memuji Tuhan. Oh haleluya. Bapak ibu saudara, saya percaya orang yang senang memuji Tuhan, dia akan seperti burung Raja Wali. Dia akan menjadi kuat. Betul, banyak persoalan, banyak pergumulan yang dia alami. Tapi saya percaya orang yang senang memuji Tuhan pasti akan kuat menghadapi semua tantangan persoalan yang menekan dia. Dia tidak lemah tetapi akan semakin kuat. Roh Kuduslah yang akan menguatkan orang-orang yang senang memuji Tuhan. Amin. Saudara, kalau saudara mau seperti burung Raja Wali, kuat, saudara harus senang memuji, menyembah Tuhan dengan segenap jiwa dan batin kita. Menyembah Allah yang Maha Kudus. Haleluya. Yang kedua saudara, bagaimana caranya agar kita menjadi seperti burung Raja Wali yang kuat itu? Yang kedua, di ayat 2 di sini, pujilah Tuhan hai jiwaku dan apa? Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Yang kedua, kita harus tahu diri. Jangan pernah melupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, ada berapa banyak orang Kristen yang tidak tahu diri. Waktu susah, waktu sakit, waktu bangkrut datang cari Tuhan. Tapi setelah hidupnya dipulihkan, tidak lagi datang kepada Tuhan. Saudara tidak tahu diri kalau model seperti itu. Tapi saya percaya semua pendengar tahu diri. Amin. Makanya dia selalu datang kepada Tuhan. Itu orang yang tahu diri. Orang yang tidak tahu diri, dia cepat sekali melupakan Tuhan dalam hidupnya. Sudah ditolong Tuhan, sudah mengalami kemurahan, kebaikan Tuhan, tapi dia gampang sekali melupakan segala kebaikan Tuhan itu. Itu tempatnya neraka. Karena itu orang durhaka. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang tahu diri, dia selalu ingat kepada Tuhan. Dia tidak pernah melupakan segala kebaikan Tuhan. Akan menjadi orang-orang yang seperti burung Raja Wali ini. Akan menjadi orang-orang yang kuat. Betul mereka susah, mereka sulit dalam kehidupan perekonomian mereka. Tapi mereka yang tahu diri, yang tidak pernah melupakan Tuhan, mereka akan selalu mendapat kekuatan yang baru yang datang dari Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita masih hidup sampai saat ini, bukankah ini karena kebaikan Tuhan? Oleh karena itu saudara, jangan pernah melupakan Tuhan. Saudara boleh lupa saya, tapi jangan pernah melupakan Tuhan. Karena kalau saudara masih ada sampai saat ini karena Tuhan. Amin. Coba seandainya kalau Tuhan lupa kasih napas saudara, lewat kita saudara, betul? Oleh karena itu jangan pernah melupakan Tuhan. Kita harus tahu diri. Kita harus selalu ingat kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Orang-orang yang tahu diri, yang tidak pernah melupakan Tuhan, artinya selalu ingat Tuhan, mereka orang-orang yang akan Tuhan jadikan sama seperti burung Raja Wali, yang semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Yang ketiga, orang yang kuat seperti burung Raja Wali, mereka suka mengampuni. Amin. Perhatikan ayat 3 di sana. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Kalau kita belajar di dalam
Injil Matius pasal 6 ayat 14 ayat 15, kalau kita mengampuni maka Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Kalau kita tidak mengampuni maka kita tidak akan mendapat pengampunan. Pertanyaan saya, dosa mana lebih banyak? Dosa saudara atau orang yang berbuat salah kepada saudara yang saudara tidak ampuni? Saya percaya dosa kita lebih banyak daripada orang yang sudah menyakiti hati kita. Betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita mengampuni, kita akan dipulihkan. Amin. Sudah perhatikan, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ada berapa banyak orang terjebak dalam dosa ini, sehingga mereka sulit sekali untuk mengampuni, sehingga sakit penyakit mereka alami dalam kehidupan mereka. Karena apa? Sakit hati, dendam, tidak mau mengampuni. Kalau saudara mau dipulihkan, disembuhkan Tuhan, lepaskan pengampunan. Ada berapa banyak penelitian dokter yang mengatakan orang yang menderita sakit kanker itu sebab musababnya adalah tidak mau mengampuni. Masih menyimpan sakit hati dendam. Orang-orang itu rentan dengan sakit penyakit. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mau disembuhkan Tuhan, lepaskan pengampunan. Ampuni mereka yang sudah berbuat salah kepada saudara. Maka saudara akan mengalami mujizat. Saudara akan mengalami kesembuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang suka mengampuni bukan berarti dia lemah. Justru dia orang yang kuat. Makanya dia mampu melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang telah menyakiti dia. Saudara, orang yang suka mengampuni, mereka akan seperti burung Raja Wali. Menjadi burung yang kuat. Haleluya. Yang keempat, selalu bersyukur. Amin. Perhatikan ayat 4. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memakotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah menebus kita dari lubang kubur. Artinya Tuhan telah menebus segala salah dosa. Seharusnya kita binasa, tapi kita bersyukur kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Kita semua diselamatkan bagi yang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar kata percaya bukan hanya dari pengakuan mulut lidah kita, kita katakan kita orang percaya. Orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang dekat, lekat, erat dengan Tuhan. Nah, kalau saudara hari Minggu saja dipaksa-paksa gereja, kadang juga sebulan hanya sekali, setahun hanya 2 kali, dan sebagainya, itu bukan orang percaya. Betul saudara orang Kristen, tapi saudara bukan orang percaya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, orang yang diselamatkan Tuhan adalah orang yang percaya kepada Tuhan walaupun dia tidak melihat, tapi dia percaya, dia diselamatkan. Dia orang percaya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali dari kebenaran firman Tuhan ini. Kalau saudara mau menjadi seperti burung Raja Wali yang kuat, saudara harus selalu bersyukur. Karena orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan, mereka seperti burung Raja Wali, mereka kuat. Walaupun memang betul mereka ada dalam pergumulan dalam hidup mereka. Tetapi mereka kuat karena apa? Selalu bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah dalam segala hal. Karena itu yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan mau dari kita umatnya. Tuhan gak senang dengan orang yang suka bersungut-sungut. Tuhan senang dengan orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita bersyukur kepada Tuhan, itu Tuhan senang. Amin. Tuhan suka orang-orang yang selalu bersyukur. Saudara, kita sudah belajar bagaimana bangsa Israel dalam generasi Musa, mereka tidak dapat masuk ke tanah perjanjian. Karena apa? Mereka bersungut-sungut. Bapak Ibu Saudara dengar baik, jangan sampai saudara karena sungut-sungut saudara tidak tahu bersyukur, selalu ngomel, saudara jangan sampai karena perbuatan itu saudara tidak masuk ke tempat perjanjian. Saudara yang dikasihi Tuhan bertobat.
Mari kita mau selalu mengucap syukur. Mau dapat banyak rezeki ataupun hanya sedikit atau tidak sama sekali, tetap bersyukur, tetap puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Amin. Itu orang yang selalu bersyukur. Bapak Ibu Saudara, selalu saya ingatkan, jangan melihat dirimu dan bandingkan diri saudara dengan orang yang ada di atas saudara. Kalau saudara membandingkan diri saudara dengan orang yang ada di atas saudara, di level lebih tinggi dari saudara, saudara, yang keluar dari mulutmu itu hanya keluhan, hanya mengeluh dan mengeluh, tidak bersyukur. Kalau saudara mau menjadi seperti burung Raja Wali yang kuat, saudara harus selalu bersyukur dalam segala hal. Bukan hanya di saat suka, tapi di saat duka pun kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Saya percaya seorang yang selalu bersyukur kepada Tuhan, mereka akan seperti burung Raja Wali ini yang kuat menghadapi masalah, persoalan, pergumulan, badai hidup yang berat sekalipun, tapi dia tetap kuat. Kenapa? Karena selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, yang kelima, kita melihat dari kebenaran firman Tuhan ini di ayat 5. Ini bicara proses. Amin. Perhatikan saya baca. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya sudah bicara tentang proses burung Raja Wali itu. Dia harus melewati fase yang sangat berat di umur 40 tahun. Karena dia harus menghadapi fase itu antara hidup dan mati. Kalau dia kuat, dia lolos, dia berhasil. Tapi kalau dia lemah, dia akan mati. Saudara, kalau Raja Wali itu lolos dalam fase yang berat itu di umur 40 tahun, kalau dia lolos, maka dia akan umur panjang. Umur dari burung Raja Wali 60, 70 sampai 80 tahun. Jadi kalau di fase umur 40 tahun dia berhasil melewati itu, dia akan mengalami umur panjang, saudara. Amin. Artinya apa, saudara? Siap diproses. Kalau saat ini saudara susah, berat dalam hidupmu, sulit, saudara harus kuat. Kuat apanya? Kuat doa, kuat imannya, kuat beribadah, supaya saudara berhasil melewati fase-fase yang berat dalam hidup saudara. Sehingga saudara berhasil melewati semua masa-masa sulit saudara, dan saudara mengalami keberkatan, di mana Tuhan memulihkan keadaan saudara, menambahkan umur saudara, dan diberkati semakin kuat dari hari ke hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang mau berkat tetapi nggak mau diproses. Saudara, orang yang mau menerima berkat, dia harus siap diproses Tuhan. Sama seperti burung Raja Wali ini. Saya percaya kalau kita melewati semua proses itu dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan yang baru. Amin. Sehingga kita melewati semua fase-fase terberat dalam hidup kita. Haleluya. Kita keluar menjadi pemenang, bahkan lebih dari orang-orang yang menang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar kalau kita mau seperti burung Raja Wali yang kuat, ya, kita harus memuji Tuhan. Kita harus tahu diri, jangan pernah lupa ibadah, jangan sampai lupa baca firman Tuhan, jangan sampai lupa melayani Tuhan. Kita harus selalu ingat kebaikan Tuhan, karena Tuhan sungguh baik dalam hidup kita. Saudara, jangan menyimpan dendam dalam dirimu, lepaskan pengampunan. Maka saudara akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Selalu bersyukur dalam segala hal, dan siap diproses oleh Tuhan. Maka saudara akan seperti burung Raja Wali yang kuat ini, yang berhasil melewati fase-fase berat dalam hidupnya, berhasil melewati bahkan menerjang badai hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadikan kita
menjadi pribadi-pribadi seperti burung Raja Wali yang kuat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Dipulihkan Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan memberkati mereka yang hari ini berulang tahun. Diberkati Tuhan. Dibuat beruntung, berhasil, umur panjang, diberkati dari hari ke hari. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.